Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, yaitu Bapak Humaidi. Terus yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Agama Islam, Ibu Kustiana Arisanti. Yang saya hormati dosen pengampu usul fiqh, dosen pengampu mata kuliah usul fiqh, yaitu Ibu Umi Lailiyah Maufiroh. Dan tak lupa teman-teman kelas 3D yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nafsi dari kelas 3D Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan usul fiqh tentang konsep hukum wad'i. Konsep hukum wad'i. Hukum wad'i ialah khitabillahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi iqtidaan aw tahriran. Artinya titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bertuntutan atau pemilihan. Dan salah satu jenis hukum syariat Islam menurut ulama usul fiqh. Hukum wad'i itu ada beberapa jenis, yaitu sebab, syarat, mani, sihah dan batal, dan rukhsah dan azimah. Yang pertama yaitu sebab. Sebab ialah ma yalzamu min wujudihi wujudil hukmi wa yalzamu min adamihi adabul hukmi, yaitu sesuatu yang apabila sesuatu itu ada maka hukum itu pasti ada, dan apabila sesuatu itu tidak ada maka hukum itu pasti tidak ada. Contohnya Aqimi sholata liduluki syamsi, yaitu dirikanlah sholat sebelum tergelincirnya matahari. Maksudnya yaitu wajib mendirikan sholat duhur ketika sebelum tergelincirnya matahari, dan tergelincirnya matahari itu menjadi sebab wajibnya mendirikan sholat duhur. Itu dalil sebagai sebab adanya hukum. Yang kedua yaitu syarat. Syarat ialah ma yalzamu min adamihi adabul hukmi wa la yalzamu min wujudihi wujudi wa adami, yaitu sesuatu yang apabila sesuatu itu tidak ada maka hukum pasti tidak ada, dan apabila sesuatu itu ada maka hukum itu belum tentu ada. Contohnya sesuatu yang apabila wudu itu tidak ada maka sholat pasti tidak ada, dan apabila wudu itu ada maka sholat belum tentu ada, soalnya orang wudu belum tentu mendirikan sholat saja. Yang ketiga yaitu mani atau penghalang, yaitu adalah ma yalzamu min wujudihi adabul hukmi wa yalzamu min adamihi wujudil hukmi, yaitu sesuatu apabila sesuatu itu ada maka hukum pasti tidak ada, dan apabila sesuatu itu tidak ada maka hukum pasti ada. Contohnya apabila ada pembunuhan itu maka warisan itu pasti tidak ada, dan apabila pembunuhan itu tidak ada, maksudnya meninggal sendiri, maka warisan itu pasti ada. Sebab pembunuhan itu menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Orang yang menjadi penghalang mendapat warisan itu yang pertama pembunuhan, budak, dan beda agama. Sedangkan anak angkat itu boleh mendapat warisan tapi jangan lebih dari 1/4 waris, dan berhak mendapat waris dari orang tua kandungnya sendiri. Selanjutnya azimah dan rukhsah. Azimah itu adalah hukum asal yang menetapkan kewajiban atau larangan secara umum tanpa keringanan. Contohnya sholat 5 waktu. Sedangkan rukhsah itu keringanan hukum yang diberikan karena adanya udzur atau halangan seperti sakit, bepergian, dan kondisi darurat. Contoh qashar sholat, boleh makan bangkai saat terpaksa untuk menghilangkan kesulitan dan memudahkan umat Islam. Untuk selanjutnya yaitu sah dan batal. Sah itu yaitu sesuatu yang telah terpenuhi seluruh rukun, syarat, dan tidak ada penghalang atau mani, sehingga hasilnya itu sesuai dengan tujuan syarat. Contohnya, sholat yang dikerjakan dengan wudu, menghadap kiblat, dan sesuai rukun atau itu rukun dan syarat adalah sholat yang sah. Sedangkan batal itu kebalikan dari sah, perbuatan yang tidak memenuhi rukun, syarat, atau terhalang oleh mani atau penghalang tadi, sehingga tidak menghasilkan
efek hukum yang diinginkan. Contohnya, sholat yang dilakukan tanpa wudhu atau sholat sebelum waktunya jika ada udzur adalah batal. Dan jual beli tanpa ada barang yang jelas atau tanpa persetujuan bisa dianggap batal karena tidak memenuhi syarat. Baik, cukup demikian presentasi tentang konsep hukum batni dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.